Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 9 Agustus 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami, sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama, carilah tempat yang cukup tenang, siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Ambillah saat teduh di awal dan di akhir ibadah. Marilah kita sungguh-sungguh mengambil sikap doa dan hening di dalam saat teduh kita. Selamat beribadah, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya.
hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom jemaat sekalian, sungguh adalah suatu sukacita bila kita masih bisa bertemu, beribadah, memuji Tuhan melalui media online ini. Biarlah segala keterbatasan tidak menghalangi kesungguhan kita untuk datang kepadanya dengan sepenuh hati untuk menyambut panggilannya dalam ibadah ini. Marilah saat ini kita bangkit berdiri, kita menundukkan diri kita dalam ketenangan dan mengawali ibadah ini dengan mengambil saat teduh.
Jemaat yang saya kasihi, mari kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pada hari Minggu yang indah ini, kita diajak untuk tetap menaruh percaya kepada Tuhan yang selalu setia menolong kita dari segala himpitan dan keraguan kita. Seperti pemazmur berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian tetap dalam mulutku." Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun
Kasih Tuhan yang lembut dan sungguh besar itu memanggil kepada kita untuk kembali kepadanya. Karena itu saat ini jangan keraskan hatimu. Datanglah kepadanya dengan jujur dan tulus hati. Akuilah segala dosamu dan mintalah pengampunannya. Marilah kita ambil waktu menaikkan doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami mendukacitakan hati Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan, karena Tuhan Maha Baik. Dan kami percaya bahwa Engkau yang sudah mengetahui dengan maha sempurna segala salah dan dosa kami, maka Tuhanlah juga yang sudah memulihkan dan mengampuni dosa kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Bagi setiap kita yang sungguh telah mengakui dosanya dan ingin berbalik kepadanya, maka janji pengampunan itu sungguh nyata, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
Marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah dengan berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa sesederhana apapun kebaktian dan dilakukan di mana saja, sesungguhnya Engkau hadir. Ya, kehadiran-Mu melayani kami. Kehadiran-Mu mempersiapkan kami semua supaya ada banyak hati, pikiran, dan perasaan yang diperbaharui, dipengaruhi, dan diubah oleh layanan sabda-Mu. Karena itu, ke dalam tangan-Mu kami berserah seutuhnya dan sepenuhnya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus melayankan pewartaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, bacaan firman Allah diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Ini bacaan yang terkenal. Ayat 9 sampai dengan 18 dari 1 Raja-Raja 19. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hei Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi,
haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya yakin bahwa tidak seorang pun yang meragukan bahwa Elia itu hebat. Ya kan? Hebat banget. Dan bukankah dia adalah nabi yang mengalahkan begitu banyak nabi-nabi Baal. Jadi itulah nabi yang besar dan dia sangat hebat. Namun saudara-saudara, bacaan kita bicara yang sebaliknya. Ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia adalah nabi yang percaya pada Tuhan. Pasti itu. Tapi kenapa sekarang dia lari? Dan larinya cuma karena diancam oleh Ratu Isabel. Ya. Oh, kamu sudah membunuh banyak nabi Baal ya? Sekarang awas kamu, aku juga akan bunuh kamu. Dia lari, saudara. Orang bisa bilang, loh, di mana percayamu? Saudara-saudara, sampailah dia di Gunung Horeb. Saya kira kalau toh Gunung Horeb ini disebut, kira-kira pikiran Elia itu begini. Aku akan lari ke Gunung Horeb, siapa tahu di sana aku akan punya pengalaman seperti Musa. Kalau saja Tuhan datang dan aku punya pengalaman seperti Musa, maka aku akan dikuatkan. Saudara, Tuhan tanya, apa kerjamu? Hei Elia, lihat, jawabannya coba dengar. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku giat, tetapi sekarang aku sendirian. Dan mereka mengejar-ngejar aku. Mereka mau membunuh aku. Saudara-saudara, memang kemudian datanglah angin besar. Tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Datang gempa, sama tidak ada Tuhan. Dan datanglah api, juga tidak ada Tuhan. Ternyata Tuhan datang dengan cara yang berbeda. Tuhan mengembalikan Elia untuk percaya kepadanya dengan cara yang berbeda. Apa? Angin sepoi-sepoi basah. Tuhan tidak datang dengan menggelegar dan menggemparkan. Tidak.
angin spoi-spoi basah. Dalam ketenangan, dalam kesejukan, dalam kenyamanan yang spoi-spoi basah. Di sanalah kemudian Tuhan berkata kepada Elia supaya dia mentahbiskan, dia mengangkat Hazael, Yehu, Elisa. Dan yang tidak kalah penting Tuhan lalu tunjukkan pada Elia, masih ada loh 7.000 orang, kamu saja yang tidak melihatnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau tema kita itu percayalah, tahukah saudara bahwa percaya itu selalu bergerak? Bergerak antara tidak percaya menuju percaya. Dan itulah jalannya. Saudara boleh baca Alkitab. Ya, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, dia jatuh bangun. Tuhan, aku tidak percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini supaya menjadi percaya. Percaya itu merupakan gerak. Jadi bukan sesuatu yang begitu percaya selesai. Contohnya Elia. Ya, tadi saya katakan ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, wah, orang yang percaya. Tapi ketika dia lari, dia kayak orang, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Aku seorang diri. Tapi Tuhan hadir dengan cara yang berbeda. Tuhan mengembalikan Elia untuk percaya. Percayalah bahwa aku hadir dengan cara yang berbeda. Kamu mau toh kalau aku datang, aku hadir dengan yang menggemparkan? Kayak zaman Musa, oh no. Aku hadir dengan angin spoi-spoi basah. Saudara-saudara yang saya kasihi, COVID-19 ini mengubah banyak hal. Dan bahkan ketika saya mengikuti webinarnya Pak Sarwono Kusuma Atmaja, dia berulang tahun yang ke-77, dia menyebut begini, ada profesor yang mengajarkan kepada kita tentang kehidupan, namanya COVID-19. Jadi dia mengajarkan banyak, saudara. Ya, termasuk mengajarkan kepada kita tentang percaya. Mungkin saja sekarang ini kita berharap, Tuhan saya percaya Engkau akan menggemparkan dan menggetarkan dunia dengan keajaiban-Mu. Tunjukkanlah itu Tuhan. Tunjukkanlah itu. No. Kamu sekarang harus percaya bahwa di dalam ketenangan-Mu, di dalam kesabaran-Mu, disitulah aku hadir. Ya, kamu kan selama ini sudah tidak sabaran toh. Kamu kan maunya semuanya cepat, gampang, enak, mudah, nyaman. Tahukah kamu yang namanya new normal itu adalah ketidaknyamanan baru. Ya, ketidaknyamanan baru. Kita dulu apa-apa kan gampang. Sekarang semua harus pakai masker, cuci tangan. Mau bepergian harus rapid, harus swab. Duduk aja harus diatur. Mau memeluk anak saya saja harus bersih dulu, mandi dulu. Tidak nyaman. Karena itu saya bilang, new normal itu adalah ketidaknyamanan baru. Jadi kalau kita selalu teriak-teriak, aku mau yang nyaman, silahkan memilih antara ketidaknyamanan baru atau kenyamanan palsu.
Kan itu pilihannya cuman begitu. Kalau kita masih mau kembali nyaman, saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak bisa meremehkan COVID-19 ini. Tetapi mari kita belajar bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan hadir secara berbeda. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan hadir dengan cara yang berbeda di tengah pandemi ini. Ketika engkau lebih sabar, ketika kita menjadi lebih betah di rumah, ketika kita memakai masker justru karena kita bilang, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ketika kita jaga jarak bukan karena kita jauhan, tetapi justru ini hal yang tidak nyaman, baru, tetapi ini penting. Kalau kita mau menghormati dan menghargai budaya kehidupan. Saudara-saudara, pemerintah itu melakukan pelonggaran menurut saya bukan karena kondisi sudah aman, tidak. Justru karena tidak bisa menjamin 100% aman. Apalagi kalau sudah ngomong beberapa negara, bayangin kalau Korea, Singapura, Jerman itu mengalami resesi. Kapan giliran Indonesia? Karena itu saudara-saudara, kita harus bersedia memasuki ketidaknyamanan baru. Tapi yakinlah, sekalipun itu ketidaknyamanan baru, percayalah, Tuhan ada di situ dengan cara yang berbeda. Percayalah, Tuhan hadir dengan cara yang berbeda. Rasakanlah itu. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita menghaturkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami mempercayakan setiap kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami yang sudah mulai bosan, karena terus-menerus begitu lama kami di rumah. Apalagi anak-anak kami, katanya bosan belajar di rumah. Mereka tidak bisa ketemu teman, tidak bisa bermain di sekolah. Tuhan, tolonglah kami untuk mengatasi kebosanan kami dengan cinta-Mu. Supaya kami membangun rumah kami menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat di mana orang betah tinggal di dalamnya. Biarlah kami semakin sadar bahwa pendidikan itu selalu dimulai dari rumah. Pendidikan apapun. Tuhan, sungguh biarlah di rumah kami membangun dengan suasana, bukan karena kemewahan bangunan, kemewahan fasilitas, tetapi kemewahan suasana. Suasana tawari yang penuh pengertian, pengampunan, pemahaman, pertolongan, dan dukungan. Kiranya semua itu ada di rumah kami. Kami berdoa bagi yang sakit, baik yang sakit bukan karena COVID maupun yang terkena COVID-19. Tuhan, tolonglah kami yang rapuh ini, dan biarlah kami semakin berserah kepadamu. Kami semakin meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menolong kami lewat karya-karya Tuhan yang paling indah. Dalam keadaan sakit, biarlah kami diyakinkan bahwa ada cinta Tuhan melalui orang lain, baik itu yang mengunjungi kami maupun yang lewat media yang canggih yang kami punyai. Kesemuanya menjadi pertolongan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di mana saja kami berada. Ada yang sudah mulai tidak betah sehingga mereka melakukan kebaktian tatap muka. Tapi masih ada banyak yang bertahan untuk yakin bahwa sungguh-sungguh sanggup dan siap melakukan ibadah terbuka. Tuhan, apapun keadaan kami, tolonglah kami, supaya kami sadar betul bahwa ibadah itu sesungguhnya tidak bergantung pada tempat, tetapi pada kehadiran-Mu. Dan Engkau hadir dimanapun kebaktian itu dilakukan dan dilangsungkan. Kalau toh kami melakukan kebaktian tatap muka,
biarlah itu menjadi kesanggupan dan keseriusan kami, bukan karena kami iri, bukan karena kami takut bahwa yang di sana sudah buka, kami harus buka. Sungguh Tuhan, persiapkanlah diri kami sebagai gereja-Mu. Gereja yang matang, gereja yang dewasa, gereja yang justru menjadi teladan tentang kebaikan-Mu. Bapa yang di surga, kami juga mempercayakan teman-teman kami yang selalu mempersiapkan kebaktian secara online ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan hidup mereka. Secara khusus ketika gereja kami GKI Mojokerto ini mempersiapkan diri untuk bisa kebaktian tatap muka, biarlah semuanya dikerjakan dengan kebersamaan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami masing-masing, sehingga betul-betul kami menjadi orang-orang yang serius, orang-orang yang bertanggung jawab, manakala kebaktian itu akan dilakukan. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa kalau pemerintah itu melakukan banyak pelonggaran, bukan karena kondisi sudah aman, tetapi karena mereka memang tidak bisa menjamin 100% bisa melawan COVID ini. Terlebih lagi beban-beban ekonomi, ada banyak negara-negara yang sudah masuk ke dalam resesi. Dan Indonesia mencoba untuk bertahan, karena tentu kalau penyakit resesi itu berlangsung, dia melipat gandakan persoalan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Bagaimanapun Tuhan, berikanlah mereka kearifan, kesungguhan, ketenangan, cara kerja, kreativitas, gagasan-gagasan yang kaya. Tolonglah supaya politik di negeri kami ini kaya gagasan, tetapi miskin logistik. Jangan sebaliknya yang terjadi di negeri ini, ya Tuhan. Miskin gagasan, tetapi padat logistik. Kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin bahwa Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah transfer ke rekening GKI Mojokerto, BCA dengan nomor 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan saat nanti bisa ke gereja lagi, atau kontak dengan Penatua Sektor. Marilah saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah persembahan kami Tuhan, yang semuanya datangnya dari Engkau, dan kami mengembalikannya dengan rasa syukur. Dan kami memohon Tuhan kiranya menyucikan persembahan ini dan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima, bahkan yang akan kami terima di sepanjang umur hidup kami, karena Tuhanlah pemelihara hidup kami. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita kembali kepada kehidupan keseharian kita, marilah kita naikkan nyanyian pujian yang menguatkan kita untuk berserah dan percaya bahwa Allah Bapa kita selalu beserta kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tobatlah ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala membimbingku tetap, ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.